Masih bersama saya Ayumi Sekarsari di saluran Wilis Kalipare. Hari ini saya akan merangkum sebuah film yang diambil dari kisah nyata selama Perang Dunia II yang berjudul Paradise Road yang rilis tahun 1997. Film ini mengisahkan sekelompok wanita yang dipenjara oleh tentara Jepang di Pulau Sumatera, Indonesia. Film dimulai dengan sekelompok orang sedang berdansa di sebuah hotel di Singapura. Bagi mereka ini adalah penghilang stres yang sangat baik, karena dalam situasi berperang melawan Jepang selama Perang Dunia II. Ini adalah Susan, seorang perawat Australia yang berdansa dengan pria yang ditemuinya di tempat itu. Begitu pula dengan Rosemary. Dia sedang berdansa dengan suaminya yang seorang tentara di meja terdekat. Sekelompok pria dan wanita Amerika memperdebatkan bagaimanapun orang Jepang tidak akan pernah bisa mengalahkan orang Amerika. Tiba-tiba di luar terdengar suara ledakan yang dahsyat. Seorang pria menyela pesta untuk mengumumkan bahwa tentara Jepang telah menerobos masuk perbatasan. Mereka sedang dalam perjalanan ke kota dan bisa menyerang kapan saja. Saat ini semua wanita dan anak-anak diminta untuk naik kapal yang akan membawa mereka ke tujuan yang lebih aman. Karena semua laki-laki ditugaskan ke garis depan. Para mitra mengucapkan selamat tinggal sesaat sebelumnya para wanita bergegas naik ke kapal. Saat kapal berlayar, perawat Australia berbaur dengan mereka. Untuk memastikan keselamatan mereka, setiap orang di kapal diberikan jaket pelampung untuk dipakai selama beberapa jam. Malam berlalu tanpa insiden, tetapi di pagi hari, pesawat Jepang meluncurkan rudal menyerang kapal itu. Para penumpang berada dalam hiruk-pikuk saat mereka mencoba menyelamatkan diri. Beberapa orang tewas dalam serangan itu. Yang lainnya melompat ke sekoci dan berlayar ke pulau terdekat. Rosemary yang terpisah dengan suaminya, Susan perawat Australia, dan Adrienne seorang wanita Amerika tertinggal di lautan. Mereka bertiga berenang sepanjang hari sebelum mencapai pantai Sumatera. Setelah melewati hutan berlumpur, mereka terus berjalan ke depan. Mereka melihat tentara Jepang di atas sepeda yang diikuti oleh barisan tentara lainnya. Kemudian kapten pasukan tentara Jepang bernama Tanaka menawari mereka tumpangan. Setelah sampai di kota, mereka diturunkan. Tiba-tiba seorang sersan Jepang menampar Rosemary tanpa alasan yang jelas. Kemudian mereka diseret ke kerumunan yang lebih besar. Para wanita dan anak-anak yang diselamatkan di sekoci dibawa ke pulau itu juga. Susan bertemu kembali dengan teman perawatnya dan mengungkapkan rasa syukur karena mereka selamat. Setelah itu pasukan secara paksa membawa mereka ke kamp penjara yang ditempati oleh para tahanan dari berbagai negara dan latar belakang. Keesokan paginya mereka dibangunkan oleh tentara yang memperlakukan mereka seperti binatang. Seorang penerjemah memberitahukan bahwa mereka sekarang dalam tawanan pemerintah Jepang dan harus mengikuti peraturan. Seorang wanita mencoba untuk memotongnya.
tetapi digagalkan oleh sersan. Saat lagu kebangsaan dimainkan, para tentara memaksa mereka untuk tunduk pada bendera Jepang. Setelah beberapa saat, sebuah truk datang dengan sisa daging dan sayuran, kemudian dimasak oleh para narapidana untuk jatah 400 orang. Saat para wanita itu mengobrol, diketahui bahwa mereka berasal dari berbagai negara dan kelas sosial, termasuk Belanda, Inggris, Irlandia, Portugis, Cina, dan Australia. Ada permusuhan antara beberapa wanita Inggris dan Belanda, tetapi semua orang memilih untuk hidup dalam damai selama mereka tinggal di kamp. Ini adalah seorang wanita Yahudi bernama Verstapp. Dia mengaku sebagai dokter dan dekat dengan tentara Jepang karena kompetensinya. Setelah sarapan, mereka dipaksa melakukan kerja lapangan sepanjang hari. Mereka harus buang air besar di ember yang berisi air, dan mereka tidak bisa istirahat jika kelelahan. Salah satu tanggung jawab mereka adalah mendapatkan air untuk para prajurit untuk mandi. Salah satu dari mereka yang sudah lama berada di kamp memberitahukan tentang seorang laki-laki yang berkemah di sisi gunung yang lain. Rosemary gembira, bisa jadi suaminya juga berada di situ. Hanya dalam beberapa minggu pandemi malaria berkembang di antara para narapidana dan membunuh beberapa orang lainnya. Nyonya Robertus, anggota tertua di situ, juga tertular penyakit tersebut. Ketika lebih banyak orang jatuh sakit, obat menjadi langka. Memaksa mereka untuk mendapatkan obat dengan menukar anting-anting mereka kepada pedagang gelap. Seorang wanita Cina bernama Wing melakukan tugas itu. Dia menyelinap keluar pada malam hari. Dia berhasil melewati penghalang dan menukar anting-anting dengan obat. Kemudian dia kembali ke gudang tanpa ketahuan. Nyonya Robertus diberi obat yang sangat bermanfaat baginya. Keesokan paginya, Kapten Tanaka mengetahuinya apa yang terjadi semalam. Dia memaksa Wing ke depan dan membakarnya sebagai hukuman. Sementara yang lain terlihat ketakutan. Nyonya Robertus sembuh total dan mulai mengeluh karena harus tinggal bersama orang dari kalangan bawah. Putrinya menegaskan bahwa Wing meninggal saat berusaha menyelamatkan nyawanya. Nyonya Robertus merasa malu dengan apa yang dikatakannya. Untuk menghilangkan stres, para tahanan mempunyai ide membentuk orkestra untuk menandungkan lagu. Tentara Jepang terganggu. Mereka memukuli para tahanan karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Tetapi para wanita itu tidak mau menyerah. Mereka membentuk kelompok yang lebih kecil dan berlatih di lokasi terpencil agar tidak diketahui oleh tentara. Rencana mereka berhasil dan mampu membuat kemajuan yang signifikan. Suatu hari sersan tiba di gudang. Dia memberi Diasi daftar nama. Dalam daftar itu semuanya muda dan cantik. Mereka dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke tempat tinggal yang dihuni oleh pejabat tinggi Jepang. Seorang penerjemah memberitahu mereka bahwa mereka akan ditawari kehidupan yang lebih baik jika mereka menerima sebagai gundik para pejabat. Beberapa wanita menganggap tawaran itu konyol, dan yang lain percaya itu menjanjikan. Alhasil beberapa wanita memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu. Berbulan-bulan sudah berlalu, namun perang tidak juga berhenti. Seiring berjalannya waktu, beberapa wanita terbunuh di kamp tersebut.
Adrine membujuk Susan dan teman-temannya untuk bergabung dengan orkestranya. Malam itu kelompok orkestra tersebut melakukan pertunjukan pertamanya mengejutkan tentara Jepang. Meskipun tentara diperintahkan untuk membubarkan, namun mereka tidak dapat melakukannya karena mereka terpesona oleh musik. Bahkan menjelang akhir, para pemimpin tentara bertepuk tangan untuk para wanita itu dan memberi mereka hadiah 2 batang sabun. Thank you. Selanjutnya para tahanan dikumpulkan dan diberitahu bahwa Jepang telah meraih kemenangan yang lebih besar dalam perang dan Australia sekarang ingin bergabung dengannya. Susan terengah-engah mengutuk pelan. Dia tidak ingin punya bendera yang ada rebusan telur matang di tengahnya. Kapten Tanaka tampaknya telah mendengarnya. Dia panggil ke depan dan meminta dia untuk mengulangi apa yang dia katakannya. Saat dia menolak untuk patuh, dia menyuruh pasukan agar Susan berlutut dan menjebaknya sedemikian rupa. Dia terjebak selama berjam-jam dalam panas terik tanpa air. Para prajurit tidak membiarkan siapapun membantunya. Setelah 24 jam, Kapten Tanaka kembali. Dia terkesan dengan keinginannya untuk hidup dan melepaskannya. Setelah 2 tahun sejak para narapidana pertama kali tiba, mereka dipindahkan ke daerah kurang berkembang, tetapi tidak diberitahu alasan pemindahan itu. Mereka melihat sekelompok wanita sedang minum teh sore di luar rumah besar dan menganggap mereka itu sebagai gundik para pejabat. Yang mengejutkan Rosemary, dia melihat suaminya di antara para tahanan yang dibawa oleh Jepang. Yang menyiratkan hanya satu hal, mereka bersiap untuk mengeksekusinya. Dia menangis sepanjang dalam perjalanan ke tempat baru. Dia merasa tidak akan pernah melihat cintanya lagi di dalam hidupnya. Di lokasi baru, mereka terpaksa tinggal di rumah kosong tanpa alas tidur. Karena kelangkaan makanan, para wanita terpaksa mengkonsumsi ular, bekicot, dan lain-lain, pokoknya bisa dimakan. Malnutrisi dan mengkonsumsi daging mentah menyebabkan banyak orang jatuh sakit. Rosemary kehilangan keinginannya untuk hidup setelah menyaksikan suaminya dengan orang Jepang. Dia tidak mau makan dan menangis sepanjang malam. Dia akhirnya meninggal bersama dengan Nyonya Robertos dan puluhan narapidana lainnya. Hanya beberapa bulan saja, sebuah ladang di dekat gudang itu telah berubah menjadi kuburan, dan hanya segelintir orang saja yang tersisa. Pada tanggal 24 Agustus 1945, sang kolonel mengumpulkan semua orang dan berdiri di atas meja untuk mengumumkan bahwa perang telah berakhir. Dia mengungkapkan penyesalannya dan berjanji bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk para tahanan. Tentara Jepang meninggalkan pos pemeriksaan dan membebaskan para narapidana untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Para wanita merayakan pembebasan mereka dengan melompat, menari, dan bersorak. Para tahanan diterbangkan ke Singapura. Dari tempat itu mereka diterbangkan kembali ke negaranya masing-masing. Bahkan setelah dibebaskan, para tahanan itu tetap berteman. Tamat. Terima kasih telah menonton. Salam.